Selamat, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul karakteristik pola-pola pengasuhan. Yang pertama, pengertian pola pengasuhan. Pengertian pola pengasuhan anak dalam keluarga bisa ditelusuri dari pedoman yang dikeluarkan oleh tim penggerak PKK Pusat pada tahun 1995, yakni usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa atau berusia 18 tahun. Selain itu, yang dimaksud dengan pola pengasuhan adalah kegiatan kompleks yang meliputi banyak perilaku spesifik yang bekerja sendiri atau bersama yang memiliki dampak pada anak. Pola asuh ini dapat didefinisikan sebagai interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, dan lain-lain, dan kebutuhan non-fisik seperti perhatian, empati, kasih sayang, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan pola pengasuhan. Tujuan utama pola pengasuhan yang normal adalah menciptakan kontrol. Meskipun tiap orang tua berbeda dalam cara mengasuh anaknya, namun tujuan utama orang tua dalam mengasuh anak adalah sama, yaitu untuk mempengaruhi, mengajari, dan mengontrol anak mereka. Yang ketiga, karakteristik pola pengasuhan dalam keluarga. Menurut Baumrind tahun 2008, ada 3 jenis pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, dan juga ketiga jenis pola asuh ini juga yang sering ditemukan dan dibahas oleh beberapa ahli. Selain Baumrind, ada juga Harlock, Hardy, dan Hayes, yaitu sebagai berikut. A. Pola asuh otoriter. Yang pertama, memperlakukan anak dengan tegas. Yang kedua, suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Yang ketiga, kurang memiliki kasih sayang orang tua. Yang keempat, mudah menyalahkan segala aktivitas anak. Yang kelima, orang tua cenderung memberikan perintah, tidak memberikan kesempatan anak untuk bertanya. Yang keenam, tidak memberi penjelasan mengenai tugas yang diberikan kepada anak. Dan yang ketujuh, kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat. Yang ke-B, pola asuh demokratis. Yang pertama, orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan dan menentukan masa depannya, namun masih dalam bimbingan orang tua. Yang kedua, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diberikan secara seimbang. Yang ketiga, sering melengkapi satu sama lain. Orang tua yang menerima dan melibatkan anak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pengambilan keputusan keluarga. Yang keempat, memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai usia dan kemampuan mereka, tetapi orang tua tetap memberikan kehangatan dan komunikasi dua arah. Yang kelima, memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman yang diberikan orang tua kepada anak. Yang keenam, selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi segala potensi yang dimiliki serta kreativitasnya, namun tetap membimbing dan mengarahkan anaknya. Yang ketujuh, orang tua kurang suka menggunakan hukuman fisik dan kurang menekankan kepada kepatuhan terhadap otoritas. Yang kedelapan, orang tua mengambil peran dengan menuntut anak mereka berpengetahuan dan berketerampilan, lebih mengontrol sumber-sumber dan memiliki kekuatan fisik untuk anak mereka. Yang kesembilan, orang tua menetapkan standar yang tinggi untuk tingkat laku anak dan mendorong anak menjadi individualis dan mandiri.
Yang ke-C, pola asuh permisif. Yang pertama, orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin atau peluang untuk menetapkan schedule mereka sendiri dan sering membicarakan dengan anak mereka tentang kebijakan keluarga. Yang kedua, seringkali menerima atau tidak peduli dengan perilaku yang buruk. Yang ketiga, pada saat menentukan batasan, orang tua mencoba untuk memberikan alasan kepada anaknya dan tidak menggunakan kekuasaan untuk mencapai keinginan mereka. Yang keempat, hubungan orang tua dengan anaknya adalah hangat dan menerima. Yang kelima, anak tidak dituntut untuk belajar tanggung jawab. Yang keenam, orang tua tidak banyak mengatur dan mengontrol sehingga anak mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Yang ketujuh, orang tua kurang peduli pada anak. Yang kedelapan, orang tua tidak memberikan tuntutan tingkah laku dan prestasi serta kematangan tingkah laku yang seharusnya atau tidak membuat aturan yang jelas serta kejelasan tentang perilaku yang mereka harapkan. Kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa pola asuh atau parenting style adalah salah satu faktor yang secara signifikan turut membentuk karakter anak. Hal ini didasari bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak yang tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Adapun karakteristik pola pengasuhan anak dalam keluarga yaitu pola demokrasi, pola otoriter, dan pola permisif. Pola asuh otoriter misalnya yang cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan kedekatan emosi antara orang tua dan anak, menyebabkan hubungan keduanya seakan memiliki dinding pembatas yang memisah. Pola asuh permisif yang cenderung memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja tentu saja kondusif bagi pembentukan karakter anak. Pola asuh demokratis tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak, karena karakteristik anak adalah meniru apa yang dilihat, didengar, dirasa, dan dialami, maka karakteristik mereka akan terbentuk sesuai dengan pola asuh orang tua tersebut. Dengan kata lain, anak akan belajar apa saja, termasuk karakter, melalui pola asuh yang dilakukan orang tua mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya akan menentukan keberhasilan pendidikan karakter mereka dalam keluarga. Sekian dan terima kasih. Sekian